Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sidan Amadanu, NBI 146190313. Di sini saya akan mendemokan web ujian praktikum yang telah saya buat, yaitu web CURD, atau bisa kita artikan create, update, dan juga delete. Oke, sebelumnya saya akan tunjukkan hasil dari websitenya. Di sini saya membuat website toko buku, toko buku serba ada. Untuk titelnya toko buku Rizky, untuk deskripsinya toko buku serba ada. Kemudian di sini ada menu tambah. Menu tambah di sini digunakan untuk menambahkan data buku yang mau akan dijual. Sebentar, banyak examnya masih nyala. Untuk examnya kita cek dulu. Untuk menu-menunya di sini, pertama saya membuat Laravel dengan menggunakan Laravel dengan database saya namai produk dengan nama ujian praktikum di database localhost-nya. Praktikum. Kemudian yang pertama saya membuat resort view di indexblade.php. Saya menggunakan titel yang tadi, toko buku serba ada, dan juga berfokus ke produk. Namanya seperti jalan. Oke. Coba kita akan lihat. Nah, kita lihat di menu tambah. Oke, di sini di menu tambah saya tambahkan untuk deskripsinya titel, yaitu judul. Saya bisa ketikkan di sini titelnya buku, misal ya. Nah, ini adalah toko buku. Kemudian judulnya saya kasih daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Ini karya dari dia ya. Kemudian picknya juga saya ambil dari internet ini. Nah, ini buku versi originalnya ya. Saya copy linknya, kemudian saya masukkan ke dalam tambah sini ya. View ini sebagai tambahan ya, ketika kalian akan mengisikan, semisal kalian pick buku ini 2 atau 1, bisa dituliskan di dalam view sini ya.
atau stok lah istilahnya, stok. Untuk harga sendiri spesifik kita tambahkan harganya 180. Misal kita ambil 2 buku ya, 180.000, harga per bukunya 90.000. Oke, kita submit. Nah, untuk bukunya sudah ditambahkan ya, titelnya buku dan yang satu Terelie. Kita lihat view-nya 1. Kemudian di sini untuk actionnya ini bisa kita hapus atau kita edit ya, sesuai dengan keinginan kita. Misal buku ini sudah over atau tidak stok gitu ya, kita bisa edit di sini. Kita klik menu editnya. Nah, di sini kita bisa mengubah sesuai dengan keinginan kita. Misal kita ganti buku apa gitu, Andrea Hirata misal. Hirata. Nah, di sini juga akan tertambahkan ya untuk karya edit yang sudah kita edit tadi, Andrea Hirata ini, buku kedua, deskripsinya dan view-nya 1. Kemudian di sini ada menu hapus juga untuk hapus semisal kalau bukunya sudah nggak stok lagi atau bukunya sudah terjual habis, kita bisa hapus di sini. Klik saja hapus. Nah, kemudian buku yang telah kita hapus tadi akan menghilang ya. Nah, untuk dashboardnya saya buat simple saja. Di sini ada toko buku Rifki ya, itu nama saya sendiri. Untuk titelnya toko buku serba ada. Oke, kemudian kita lanjut ke codingannya ya. Untuk codingan pertama saya akan bahas adalah untuk di resortnya ya. Di bagian view, di sini ada beberapa ya yang saya tambahkan, yaitu index, edit, dan add. Untuk menu indeksnya ini adalah halaman awal ya, halaman awal yang saya tunjukkan tadi. Titelnya ini setiap dari kode yang saya tuliskan di sini sudah saya berikan iniannya ya, apa namanya, keterangan di atasnya ya. Kayak misal yang ini, keterangannya saya kasihkan custom font for this template. Di sini tandanya adalah mengcustom fontnya ya. Saya menggunakan CSS, style, dan rel. Untuk filenya sendiri saya kasihkan linknya untuk ukurannya dan juga fontnya Nonito ya. Kemudian lanjut ke bawah, custom style for this template. Di sini juga mengcustom lagi dari CSS ya. Untuk CSS-nya di sini saya menggunakan Bootstrap ya. Fitur daripada Bootstrap. Ini style dari page atau halamannya. Saya kasih warna biru. Untuk relnya style sheet. Back wrapper. Jadi pokoknya untuk tampilannya saya menggunakan Bootstrap ya. Semua rata-rata menggunakan Bootstrap. Set brandnya, set barnya saya gunakan toko buku Rifki, dimana set bar itu yang bagian kiri ya, bagian kiri atas, untuk di atas dashboardnya. Nav item atau dashboardnya saya tuliskan dashboard juga untuk menambahkan beberapa elemen ya, seperti menu ini dashboard, ada ikonnya juga.
Di sini bisa saya tambahkan untuk produk dan juga hal lain seperti masa expired atau hal-hal lain, cuman saya belum tambahkan. Kemudian untuk ke bawahnya, untuk packagingnya, saya tuliskan seperti ini: toko buku serba ada. Ini ya, di bawahnya titel ya, atau deskripsi daripada toko. Untuk data listnya atau data dari kolom-kolom yang sudah ada, yang pertama ada data produk ya. Data produk di sini berisikan nomor, titel, deskripsi, pick, view, harga, dan action. Ini di bagian kolomnya ya. Kemudian ini ada forest datanya untuk memasukkan data. Misal di sini ID berarti di sini kolomnya berisikan angka ya. Kemudian titel, deskripsi teks, view teks juga. Nah, di sini juga ada tambahan untuk kolom edit dan hapus sesuai dari keterangan website yang sudah ada tadi. Ada menu tambah juga. Kemudian untuk menghubungkan menu-menu tadi, sebentar, untuk scroll bottomnya di sini saya menggunakan Bootstrap juga ya. Logout daripada modelnya. Misalnya nanti saya klik logout, di sini akan mengumpulkan tulisan ready to leave. Nah, ketika kita X, dia akan keluar dari halaman tersebut. Kemudian saya lihat logout, atau juga bisa kita cancel ya. Sini. Oke. Bootstrapnya saya kasihkan di bawah sendiri untuk aset-asetnya ya, sesuai dari database yang telah saya buat. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan hasil database dari localhost yang telah saya buat ya. Sambil menunggu localhost, kita bahas sedikit lagi. Ada view from edit view .lab. Ini isinya hampir sama dengan index ya. Soalnya tampilan dari menu edit ini hampir sama dengan tampilan dari menu index. Bikin pack, konten sama, teksnya juga sama, produk, masukkan. Di sini beda titel ya. Di sini saya tuliskan masukkan produk buku baru, yang artinya ketika kita mau mengedit sebuah keterangan atau sebuah kolomnya, otomatis kita akan menambahkan buku baru. Jadi di sini saya ganti masukkan produk buku baru ya. Saya juga menambahkan official data table-nya. Ini website yang untuk mencari data table ya. Tinggal nanti cari. Untuk yang lainnya sama ya. Deskripsi, pick, view, harga sama semua. Kemudian di sini kalau sudah saya kasihkan menu submit. Footernya ini untuk bagian bawahnya ya, your website 2023. Ready to leave. Oke, login, bootstrap sama. Kemudian add di sini juga hampir sama. Di bawah sendiri ada menu bootstrapnya. Kemudian ada logout, pack, copyright,
submit harga, ada harga, view, kemudian ada pick juga, deskripsi sama ya di sini. Bedanya di sini titelnya saya kasihkan toko buku serba ada. Packaging, untuk bagian packaging. Dashboardnya juga sama. Kelasnya saya kasihkan Fosfo FW. Sidebarnya saya juga kasihkan toko buku Rifki, toko buku serba ada produk. Di halaman view sudah saya tambahkan, kemudian kita beralih ke dalam controllernya ya, untuk menghubungkan dari view ke controller ya, untuk kelasnya. Di sini menggunakan produk controller ya. Nah, untuk deskripsi dari controllernya saya tambahkan di sini produk ya, app models produk, itu di sini. Nah, saya buatkan dulu kelas produknya extend model is factory produk, kemudian saya tambahkan ke controller supaya bisa memasukkan datanya ya, produk controller. Nah, ini di sini ada beberapa data yang bisa diedit. Indeks ini memunculkan daripada view yang indeks ini tadi, all data, semua data atau tampilannya ya. Untuk fungsinya di sini fungsi dari view add, kemudian fungsi dari editnya untuk menemukan produk ya, atau mengganti produknya, data edit di return view. Nah, kemudian create, fungsi create ini untuk menambahkannya. Ini new produk, title, deskripsi, pick, view, kemudian di save. Untuk fungsi update datanya juga hampir sama, title, deskripsi, pick, dan view. Kemudian ada fungsi delete juga. Untuk fungsi delete, di sini yang kita bisa delete yaitu data produk yang datanya tadi ya, langsung kita bisa delete dari kolomnya. Oke, models dan juga controller sudah, produk controller. Kemudian langsung kita hubungkan menggunakan router webnya ya, router web. Nah, di sini ada 3 menu yang kita bisa tambahkan ya. Yang pertama ada kelas admin index, kemudian kelas admin art, dan yang terakhir kelas admin edit. Untuk fungsinya yang kita tarik untuk ke tampilan yaitu edit untuk update data, add untuk create data, membuat datanya, kemudian delete untuk menghapus datanya ya. Oke, sudah tersambung semua. Kemudian di sini ada di database-nya, saya create-nya ada beberapa ya, create produk tabel. Ini untuk membuat ke dalam database yang saya buat. Oke, kita beralih ke database-nya. Nah, untuk database dari yang telah saya buat ini, ujian praktikum, di sini ada beberapa set kolom ya, atau tabel. Yang pertama ada file jobs, migration, password reset token, personal access token, produk, dan juga user. Nah, yang saya gunakan tadi adalah produk. Di dalam produk, di sini sudah saya tambahkan ID, title, deskripsi, pick, view, yang bisa saya tambahkan di dalam menu dari tampilan websitenya ya.
Oke, database sudah. Sekarang menuju ke migration. Migrasinya saya tambahkan create produk tabel ya, menambahkan tabelnya yang tadi. Ini tadi ada tambahan lagi untuk harga. Nah, bisa saya tuliskan di sini untuk tabel harganya. Kita tambahkan increment. Di sini saya menggunakan teks saja. Jadi langsung bisa diinput. Oke. Kemudian fungsinya untuk ngedrap daripada controller produknya ya. Yang urutannya itu dari model. Nah, kemudian model ini nanti bisa dipanggilkan ke dalam produk controller. Nah, kemudian produk controller ini kita panggil lagi ke dalam router web buat jaringannya. Nah, kemudian untuk edit database-nya di sini menggunakan migration. Nah, migrasinya ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita edit. Bisa edit. Oke. Tambahkan. Dan hapus. Lalu tambah. Nah, tambah sudah saya contohkan di awal. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.